Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa amma ba'. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca firman Allah di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ayat 19, atau kita mulai dari ayat 11. Surat Al-A'raf ayat 11. Surat ke berapa? Surat ke-7 ayat 11. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما
نهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih berbicara tentang talbisul iblis, tipu daya iblis ataupun syaitan. Kalau kita baca di dalam paragraf ini, awalnya dia dikasih nama iblis di ayat 11. Illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian dia dikasih nama syaitan. Salah satunya di ayat 22. Inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Kenapa disebut dengan nama berbeda? Nama aslinya memang iblis. Kemudian kenapa dikasih nama syaitan? Sebagaimana nama aslinya itu adalah Amru atau Abu Hakam, kemudian dikasih nama dengan Abu Jahal. Nama aslinya Musailamah, kemudian jadi Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya entah siapa, kemudian namanya menjadi Dajjal. Arti Dajjal itu pembohong besar. Sama dengan ini, nama aslinya iblis. Tapi setelah dia berpaling dari jalan Allah dan ingin menyesatkan orang dari jalan Allah, kemudian disebut dengan syaitan. Karena syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitana yang artinya menjauh dari jalan Allah, menjauh dari kebenaran. Itu syaitan. Sebagaimana kata-kata iblis di ayat 17, coba lihat. Ayat 16. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan mengganggu mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya akan aku buat mereka berbelok, akan aku buat mereka tersesat, akan aku buat mereka berpaling, akan aku buat mereka bengkok dari jalanmu yang lurus. Itulah sebabnya aku menamakan dia dengan nama syaitan, karena tidak lagi lurus, tidak lagi rusyd. Kalau lurus itu disebut dengan rasyid. Kalau dia sudah berdosa tidak masalah, tapi dia bisa bertobat. Apalagi kalau kita baca sejarahnya iblis, dia itu sudah menjadi ahli ibadah ribuan tahun lamanya. Bukan makhluk yang jelek biasa. Dia itu orang makhluk jin yang sangat saleh di mata Allah, sampai diangkat ke langit sehingga derajatnya sama dengan derajat para malaikat. Makanya Allah bilang, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Iblis kan nggak disuruh sujud. Yang disuruh sujud malaikat. Kenapa iblis kena ikutan jadi dosa? Karena iblis sudah masuk dalam golongan malaikat, sehingga Allah tidak bilang wa idh qulna lil malaikati wal iblis, tapi dikatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa illa iblis? Bukankah iblis itu bukan malaikat? Tapi karena kesolehannya, akhirnya dia digolongkan di antara golongan malaikat. Ini kalau kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ternyata iblis itu salah satu di antara jin yang paling soleh. Saking solehnya dia diangkat menjadi golongan malaikat. Walaupun secara fisik penciptaannya beda, malaikat dari cahaya, iblis atau jin dari api, tetapi dia karena soleh digolongkan bersama para malaikat. Jadi kalau dia bersalah, tidak masalah, dia bisa bertaubat dan Allah Maha penerima taubat. Sebagaimana Adam juga bersalah, tapi kemudian Adam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa Allah terima taubatnya. Tetapi iblis, masalahnya dia tidak mau bertaubat. Ketika dia diusir dari surga karena dia berbuat dosa, harusnya dia katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah sekian lama, mungkin Allah akan terima taubatnya dan kembalikan kepada surga.
tapi dia tidak mau. Justru dia mengatakan, kalau engkau telah membiarkan aku dalam keadaan tersesat, maka beri aku usia sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Aku akan membuat mereka tercerai-berai dan berpaling dari jalan yang lurus. Itulah kemudian sebabnya Allah memberi dia nama syaitan. Ini asal muasal istilah syaitan, ketika berpaling dari jalan yang lurus, syaitan. Jadi siapa yang tidak mau agama Allah ditegakkan, itu syaitan. Siapa yang ingin menghalang-halangi dakwah agama Allah, syaitan. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Apakah iblis mau disebut setan? Gak mau, dia marah kalau dibilang setan. Setan lo, marah dia tuh. Iblis marah kalau dibilang setan. Dia maunya dibilang apa? Iblis. Sama juga manusia, mau dibilang kamu setan, gak mau. Kamu munafik, gak mau. Kamu kafir, gak mau. Tapi sifatnya syaitan, sifatnya munafik, sifatnya kufur, sehingga Allah menggolongkannya termasuk minasyaitonir rajim. Abu Jahal, apakah dia mengakui dirinya sebagai Abu Jahal? Gak mau. Kalau Fir'aun mau gak dibilang Fir'aun? Emang namanya Fir'aun. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 kan ya? Sama kayak Heraklius, Herkul kalau bahasa Arab. Heraklius 1, Heraklius 2 di daerah Konstantinopel. Atau nanti kita bahas itu. Artinya bahwa paragraf yang barusan kita baca menceritakan tentang asal usul iblis, bahwa iblis itu awalnya adalah makhluk yang mulia, makhluk yang salih, makhluk yang luar biasa, makhluk yang dekat di sisi Allah. Kemudian dia menjadi syaitan, syatana ba'uda 'anil haq, dia menjauh dari kebenaran, kata ulama, sehingga kemudian dia disebut dengan gelar iblis, syaitan. Syaitan. Dan siapapun yang memiliki sifatnya iblis ini disebut dengan kesetanan. Kesetanan. Ini orang kesetanan, berarti dia telah memiliki sifat setan, bukan kerasukan. Orang yang kerasukan itu kerasukan aja, bukan orang yang kesetanan. Orang yang kesetanan itu punya sifat-sifat setan pada dirinya. Apa sifat setan? Menjauh, ba'uda 'anil haq, menjauh dari kebenaran, itu syaitan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu bentuk tuati syaitan yang kemarin kita baca, langkah-langkah syaitan. Syaitan itu punya banyak langkah untuk menyesatkan manusia agar manusia berbuat dua dosa besar, sebagaimana kita baca kemarin di surat apa kemarin? An-Nur. Surat An-Nur, surat berapa? Ayat kemarin, gak usah dicari, dicatat aja. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah syaitan. Apa? Karena wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Ya'muru bil fahsya wal munkar. Hati-hati, jangan kasih nama anak fahsya. Harus jelas. Kalau mau yang bahasa Turki namanya bukan fahsya, pasha. Beda fahsya dengan pasha ya. Ini kan nama gelar bangsawan di Turki ya, pasha kan ya, atau pasha ungu gitu kan ya. Tapi jangan salah tulis. Hanya ditaruh sini, S-nya taruh sini jadi fahsya. Fahsya jadi dosa besar. Apa itu fahsya? Berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, dosa besar yang dilakukan secara terang-terangan atau beramai-ramai, itu namanya mungkar. Apa contoh fahsya? Berzina. Tapi di Indonesia kayaknya zina bukan sudah mungkar. Kenapa? Dilakukannya terang-terangan, di videoin, taruh di media, kemudian dalam bentuk film, dalam bentuk rekaman, dan berbagai macam dalam bentuk foto. Ini bukan lagi fahsya, malah sudah mungkar. Harusnya perbuatan zina itu dulu
dilakukan dalam bentuk fahsya, tapi sekarang lebih canggih, udah nggak fahsya lagi, udah jadi mungkar. Apalagi fahsya, contohnya menggibah. Menggibah itu harusnya dilakukan berdua, diam-diam ngomongin orang lain. Sekarang malah jadi mungkar. Biasa aja tuh menggibah, bahkan jadi program yang dijual. Semua orang senang menontonnya. Lebih parah, jadi mungkar, bukan lagi fahsya. Banyak yang dulunya fahsya, sekarang malah jadi mungkar. Apalagi syirik. Syirik dilakukan contohnya ke dukun, atau mungkin dia ngambil ilmu hitam, dia bersemedi, dia membuat berbagai macam ritual-ritual, dilakukan secara fahsya. Tapi kalau dilakukan rame-rame, terus terang-terangan ke laut selatan dan segala macam, itu sudah jadi mungkar. Maka fahsya dan mungkar ini adalah dua garis besar dosa-dosa besar. Dosa yang dilakukan secara diam-diam ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan, fahsya dan mungkar. Syaitan ingin kita sampai ke sini terus-menerus berbuat fahsya, mungkar setiap hari. Tapi dia tidak akan menyuruh kita, "Hei, kamu berbuat fahsya, kamu berbuat mungkar." Enggak. Dia akan gunakan khutwat, langkah-langkah. Bukan khutwatun wahidah, bukan satu langkah. Bukan khutwatan isnatan, bukan dua langkah, tapi khutwatin katsirah. Dia akan menggunakan langkah-langkah yang banyak. Salah satu langkah-langkah syaitan itu disebut dengan yang kemarin sempat kita catat, wasa. Kalau banyak wasawis. Kalau verbnya yuwaswis. Kalau satu waswasah, kalau banyak wasawis. Kalau dalam bentuk verb kata kerja yuwaswis, tuwaswis, waswasa. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Waswasa. Ini salah satu di antara khutwat syaitan yang paling sering terjadi dalam hidup kita. Semua kita pernah mengalaminya. Saya yakin 100% semua kita pernah mengalaminya kecuali para nabi. Kenapa para nabi tidak mengalaminya? Karena illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah menjaga dia dari depan dan dari belakang, sehingga Rasul ini tidak diwaswas, maksum, terpelihara. Tapi selain Rasul, semuanya pernah merasakan waswas. Bukan pernah, sering malah, hampir tiap hari merasakan waswas. Makanya kata Allah di surat An-Nas, coba perhatikan surat Al-A'raf dengan surat An-Nas. Kalau surat Al-A'raf bahasanya itu dalam bentuk past tense. Coba lihat ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan telah mewaswasa Adam dan Hawa dalam bentuk past tense, fi'lul madhi, pernah terjadi sekali. Tapi kalau di surat atas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu adalah present continuous tense, mudhari', terus terjadi, tidak pernah berhenti. Makanya pakai istilah yuwaswis, bukan waswasa. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa syaitan nggak pernah berhenti mewaswasa manusia. Jangan berpikir waswasa itu cuma terjadi sehari sekali. Jangan berpikir cuma terjadi sehari 3 kali. Emang makan sehari 3 kali? Jangan berpikir terjadinya hanya setahun sekali, hanya seumur hidup sekali. Bukan. Dia terjadi terus menerus tanpa henti. Ini waswasa paling sering nih. Makanya kata Allah yuwaswisu dalam bentuk present continuous tense, terus menerus mudhari'. Bukan kepada satu orang, semua orang berlaku. Nas, an-nas adalah ismul jami'. Nas adalah nama untuk semua, bukan nama satu, tapi jami'. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur jamak dari sadrun. Sadrun, sudur. Berarti bukan satu orang yang diwaswasa, semuanya pernah diwaswasa. Jangan berpikir kita, saya mah enggak, kayak perasaan saya nggak pernah diwaswasa sama syaitan. Nggak ada tuh, semuanya pernah merasakan waswasa. Masalahnya kita ngerti nggak waswasa syaitan itu apa aja? Itu yang jadi masalah. Kadang kita nggak ngerti sehingga kita udah ngikutin waswasa syaitan, kita merasa udah suci banget. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, bersih. Falaula fadlullahi alaikum
Wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang bersih kalau bukan karena nikmat Allah. Makanya malam ini kita akan coba mengenal satu aja khutwah syaitan, yaitu khutwah waswasah. Apa arti waswasah secara bahasa? Walaupun kemudian istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia, was-was. Apa arti was-was kalau dalam bahasa Indonesia? Apa? Cemas, khawatir. Khawatir itu bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya khawatir? Khawatir. Dulu ulama nulisnya benar, KH. Lalu digantilah kamus modern, nggak pakai H lagi, khawatir. Udah nggak fasih, udah nggak belajar tahsin sih yang nulis kamusnya. Yang dulu ulama nulis kamusnya belajar tahsin, saya benar tulisannya yang bahasa Melayu khawatir. Kemudian kamus modern nggak pakai khawatir, susah nyebut kha, akhirnya khawatir. Coba perhatikan bedanya kamus lama dan kamus baru. Dulu khawatir, sekarang khawatir. Apa khawatir? Yang terlintas sekilas di pikiran kita, hilang lagi, terlintas lagi, hilang lagi. Itu artinya khawatir. Bahasa Arab. Kita nyebutnya dengan was-was. Apa was-was? Khawatir. Cemas. Apa lagi? Nggak nyaman kan ya? Itu terjemahannya salah. Kita kan sering salah mengambil istilah bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Apa arti was-was? Was-wasah artinya membisikkan. Itu arti membisikkan. Wasah membisikkan. Apa yang dibisikin sama setan kepada kita? Ini yang harus kita tahu. Ada 3 hal. Satu, dia akan membisikkan kepada kita khurafat. Ini salah satu yang dibisikkan oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tentang apa? Tentang khurafat. Apa itu khurafat? Ide-ide, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Itu namanya khurafat. Sehingga kita menjadi, tujuannya apa? Menjadi sesat. Tujuannya menjadi sesat. Contoh, syaitan juga pernah mewaswasah khurafat ini kepada Adam. Apa kata syaitan? Hal adulluka ala syajaratil khairi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku tunjukkan pohon yang bisa membuat kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa? Itu namanya khurafat. Nggak ada itu, bohong. Gara-gara Adam mendengar bisikan ini, akhirnya Adam menjadi tersesat. Ini paling sering terjadi pada umat Islam di Indonesia. Apa pintunya? Pintunya adalah jahalah. Apa arti jahalah? Kebodohan. Pintunya bodoh, gak punya ilmu, sehingga gampanglah dibuat khurafat oleh syaitan. Khurafat ini bahasa lebih gampangnya yang saya sering sebut apa? Cenah. Semua cenah dari syaitan. Semua cenah dalam urusan agama dari syaitan. Kalau udah cenah, nah itu syaitan tuh. Kalau udah bilang jarene, itu syaitan. Kalau udah bilang katanya, itu syaitan. Kalau orang Arab bilangnya qila wa qal, itu syaitan. Kenapa? Gak ada asal muasalnya, cenah. Khurafat. Apalagi tentang akidah, jelas khurafat. Contoh tentang akidah apa? Cenah di laut selatan itu ada penunggunya. Kalau kita mau dapat ikan yang banyak, mau rezekinya berlimpah, mau lautnya tidak meluap ke darat, kita harus buat sesajian, upacara kepada penunggu laut selatan. Akhirnya semuanya begitu. Lalu kasih nama penunggu laut selatan itu yang bagus, cenah, namanya Nyi Roro Kidul. Dan dia itu penunggu laut selatan, maka berdoalah di situ supaya dia tidak mengganggu kalian. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jahalah, gak punya ilmu, gak ngerti agama. Termasuk gak ngerti agama, jahalah. Orang bodoh, kemudian dia dianggap sebagai orang banyak ilmunya. Enggak. Dia bukan orang yang pintar. Dalam urusan pemerintahan, urusan dia. Tapi dalam urusan agama, dia bukan ulama, jahalah. Tapi didengar. Seolah-olah, oh ini orang pintar, hebat, segala macam. Mana ada? Coba tanya dia bisa baca Quran? Berapa ayat yang dia hafal? Dia telah menyesatkan banyak orang di Laut Selatan. Dia menanggung kesesatan orang di sana. Banyak orang syirik gara-gara dia dan dia menanggung kemusyrikan orang di sana.
Tahu orang yang paling bahaya nerakanya di akhirat? Orang yang membawa kemusyrikan dan berhala kepada suatu nabi. Dia telah melakukannya. Dosa besar. Makanya gara-gara khurafat, bodoh, tidak punya ilmu. Ulama nggak dia dengar, yang didengar orang-orang terkenal. Nanti kita akan lanjutkan bahayanya waswasah yang pertama ini, termasuk yang keseharian. Terakhir ada BBM tentang Prabowo sama Jokowi. Ini bukan soal saya membela siapa. Tentu Bapak Ibu tahu siapa yang saya dukung. Gak tahu. Cuma saya tidak, walaupun saya mendukung orang ini, saya tidak setuju BBM yang membela orang ini. Karena kenapa? Mainnya Quran. Apa katanya? Coba hitung angka dalam nama Prabowo. P, R. Pernah dapat BBM itu? Dijadikan angka sesuai dengan urutan abjad. Kemudian setelah dihitung, dijumlahkan, lihat ayat di Al-Quran. Oh, ternyata tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti kalau kita pilih dia, negeri kita akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pendukung Prabowo, tapi saya tidak setuju dengan BBM ini. Saya tidak kampanye ya, silakan kalau mau dukung, nggak masalah. Tapi saya tidak setuju dengan BBM ini. Kenapa? Kalau cuma main-main Prabowo Jokowi sih silakan, tapi pakai ayat Al-Quran. Ini khurafat. Terus nama Jokowi J, O, K, ada segala macamnya. Coba lihat di huruf urutan abjad. Ternyata Jokowi itu kalau kita lihat di abjad itu kehancuran. Oh, berarti enggak. Ini khurafat. Ini sudah bernafsirkan Al-Quran suka-suka, dosa besar, nggak boleh. Tapi kalau mereka mau black campaign, negatif campaign, ini urusan mereka lah. Tapi kalau udah pakai Al-Quran, ini urusan para ulama. Saya harus bersuara. Ini kalau nanti dilihat dalam BBM, jangan disebarkan, dosa besar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, kata Nabi, dia dapat tempat khusus di neraka. Jangan disebarkan. Meskipun kita pendukung Prabowo misalnya, karena di BBM itu kan menguntungkan Prabowo, tapi tetap saya tidak mau Al-Quran dijadikan sebagai alat kampanye. Bukan salah Prabowo juga, mungkin orang iseng dapat orang yang sebarin. Gak boleh. Insya Allah kita lanjutkan setelah selesai sholat Isya. Bapak Ibu rahimakumullah, waswasah adalah salah satu khutuat syaitan yang paling sering dipakai untuk menjerumuskan manusia kepada dosa fahsya dan mungkar. Terutama waswasah tentang khurafat. Ini tujuannya agar kita berbuat syirik, agar kita akidahnya melenceng, minimal berbuat bid'ah dan sesat. Dan bisa lebih jauh lagi sampai ke tingkat syirik. Walaupun kita tidak menyadarinya. Makanya disebut dengan pintunya adalah jahalah, kebodohan, kurangnya ilmu, tidak belajar agama, tidak bertanya kepada para ulama. Padahal kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengerti. Supaya kita tidak mau bertanya kepada para ulama, maka dijelek-jelekanlah ulama di media, kemudian di masyarakat, sehingga ada istilah ulama juga manusialah. Terus manusia mana yang mau kita dengar? Kalau bukan ulama, manusia yang bernama artis, dia udah manusia nggak punya ilmu. Manusia aja udah rugi, apalagi nggak punya ilmu. Kenapa saya bilang manusia kok udah rugi? Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Siapa yang nggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Gimana wa tawassaw bil haq nggak punya ilmu? Maka wa tawassaw bil haq itu salah satunya adalah para ulama. Jadi jangan percaya orang mengatakan ulama begini, ulama begitu. Setidaknya dia punya ilmu, tanyalah kepada dia. Tapi jangan sembarangan ulama, karena sekarang di Indonesia semua orang boleh jadi ulama. Semua orang bisa jadi ulama, asal dia pakai sorban udah jadi ulama. Nggak bisa kayak gitu. Jadi khurafat ini adalah waswasah untuk menyesatkan manusia. Biasanya berlaku pada orang-orang yang sedikit ilmu agama. Contoh tadi, gampang sekali menyebarkan isu tentang Al-Quran. Saya masih simpan nih SMS-nya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga mendapatkan ini lewat broadcast. Saya mohon ini jangan disebarkan karena kita ikut menanggung dosanya. Karena ini termasuk dosa besar. Tapi orang yang menyebarkan ini sudah saya beritahu dan beliau sudah tahu dan istighfar. Nih, jika huruf A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya,
Maka P tambah R tambah A tambah B tambah O tambah W tambah O Prabowo adalah 16 plus 18 plus 1 plus 2 plus 15 plus 23 plus 15 sama dengan 90. Yang uniknya Indonesia kalau kita hitung juga sama 90, cocok katanya. Indonesia kalau dihitung-hitung 90 juga, berarti sama-sama 90, cocok. Coba kalau kita cek surat, kalau ini saya nggak masalah, cocok nggak cocok terserah lah, tapi menurut saya sih cocok. Coba kalau kita cek surat di Al-Quran yang ke-90, surat apa? La uqsimu bihadzal balad, al-balad, negeri Indonesia. Makin pas lagi deh katanya. Coba hitung JOKOWI, Jokowi. 10 plus 15 plus 11 plus 15 plus 23 plus 9 sama dengan 83. Coba surat 83 Al-Mutaffifin, orang yang ini fitnah. Dari mana kita tahu Jokowi curang? Saya bukan pendukung Jokowi, tapi saya nggak mau memfitnah orang. Ini bukan hak kita. Tidak boleh kita. Ini namanya bukan negatif campaign lagi, ini udah black campaign. Yang melakukannya apakah pendukung Prabowo? Apakah disuruh sama Prabowo? Enggak juga. Saya nggak berani suuzon kepada Prabowo, tidak berani juga suuzon kepada Jokowi. Ini urusan mereka, soal mereka curang atau enggak, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kita hanya menilai, lalu kita membaca, lalu kita bertanya kepada para ulama mana yang mereka dukung. Banyak ulama mendukung ini dan banyak ulama mendukung segala macam. Tapi kalau udah pakai Al-Quran, ini saya harus menyampaikan. Bukan soal kampanye, tapi wajib supaya kita tidak menyebarkan kesesatan ini kepada yang lain. Walaupun tanpa mengurangi dukungan saya kepada Prabowo. Tapi tidak boleh ini disebarkan. Nggak boleh. Kalau mau dukung pakai cara lain aja deh. Nggak usah gini-ginian. Nih rendahan. Nggak ilmiah banget. Artinya ini nggak boleh pakai Al-Quran. Fitnah terhadap Al-Quran. Man takallama man kazzaba bil Quran, man kazzaba 'ala al-Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas nama Al-Quran tanpa pakai ilmu, dia dapat tempat khusus di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan disebarkan. Walaupun ini sekedar guyonan katanya, sekedar guyon Ustaz. Enggak boleh guyon terhadap Al-Quran. Kalau guyon terhadap yang lain enggak masalah, tapi kalau Al-Quran yal'abun lahiyatan qulubuhum, banyak kan ayat. Kalau dibacakan ayat Al-Quran mereka tertawa, mereka berpaling, mereka sombong, mereka main-main, mereka ini nggak boleh atas nama Al-Quran. Ini namanya khurafat, menyesatkan. Dulu juga pernah coba buka surat At-Taubah. Udah pernah saya sampaikan tentang ayat berapa ya? Surat At-Taubah surat keberapa? Surat keberapa? 9. Juz berapa? Juz berapa? Juz 11. Oke, coba lihat surat At-Taubah ayat 109. Itu juz 11. Surat 9 ayat 109. Dapat? Atau enggak ada? Ada kan? Surat 9 ayat 109. Juz berapa? Kalau yang ayat itu Juz 11 ya? 911. Istilah apa itu? 911. Apa 911? Kejadian apa? Kejadian WTC. WTC atau BTC? WTC. BTC di situ. WTC. Cenah, namanya juga khurafat kan? Cenah, flight yang menabrakkan dirinya ke gedung WTC itu, nomor flightnya itu adalah 109. Kejadiannya 911. 911 kode apa? Tanggal dan bulan. Tanggal berapa? Bulan? Nah, coba kemudian cek juz 11, surat 9, nomor flight ayat 109. Saya bacakan. Apakah orang yang membangun bangunannya atas dasar takwa dari Allah dan ridho lebih baik, ataukah orang yang membuat bangunan di atas jurang
yang kemudian jurang yang runtuh, kemudian dia runtuh bersama jurang itu ke dalam neraka jahanam. Bangunan yang runtuh ke dalam jurang. Ayat berapa? 109. Oh, berarti Al-Quran itu hebat, sudah memprediksi kejadian 1000 tahun kemudian, yaitu kehancuran WTC. Ini terjadi pada tahun 2001 kan ya? 2001 dulu pas awal-awal kejadian WTC itu tersebar di mana-mana. Berarti Al-Quran memang mukjizat, subhanallah, masya Allah, segala khurafat, cenah, qila waqal, jarene, enggak ada itu. Terus karena jalan yang di dekat WTC itu, yang di New York City itu, namanya George Hart. Coba lihat ayatnya. Ana syafa jurufin har. Jurufin har katanya jalan George Hart. Ini aneh, ini sumber paling aneh nih. Jurufin har katanya jalan George Hart. Pasti nggak ada jalan George Hart di sana. Artinya apa? Itu sama saja kita mengakui bahwa Al-Quran mengajarkan terorisme. Sehingga Al-Quran itu disebut kitab terorisme. Ini fitnah terhadap Al-Quran karena nggak punya ilmu. Kejadian gempa di Padang, kemudian kejadian gunung Merapi, kejadian tsunami segala macam. Lihat surat jam berapa kejadian itu, tanggal berapa kejadian itu, lihat suratnya. Oh, ternyata benar. Ini semuanya cara belajar Al-Quran paling aneh di muka bumi itu ya itu tuh. Orang dulu para sahabat belajar Al-Qurannya kayak gitu, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah apa makna ayat ini, ya Rasulullah apa makna ayat itu, gitu. Nggak disimpulkan sendiri-sendiri dengan tanggal segala macam. Ini semuanya khurafat. Siapa yang membisikkan ini? Syaitan, supaya manusia itu tidak lagi memahami Al-Quran tapi memahami yang aneh-aneh, khurafat. Terus ada syaitan datang kepada seorang anak kecil dalam mimpinya, dikasih satu batu, kemudian diwaswasa, batu ini ajaib, kalau kamu berikan kepada air, airnya akan bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian diwaswasa kepada banyak orang, akhirnya semuanya percaya. Jadilah dia Pocari Sweat kan ya, lebih mahal dari Pocari Sweat. Oh, semuanya datang cari Pocari Sweat, beli saya Pocari Sweat. Ini semuanya khurafat, tidak ada itu waswasah. Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tentang hal-hal yang kayak gini. Ini khurafat, jangan percaya yang kayak gini-gini. Sama dengan di Laut Selatan, in hiya illa asma'un sammaituha antum wa aba'ukum. Nyi Kidul itu siapa yang kasih nama? Coba cari ayatnya, ada? Hadis? Tidak ada. Yang ada di surat Najmi itu adalah nama yang kalian beri atau nenek moyang kalian yang memberinya. Nggak ada. Senang banget dia dikasih nama bagus. Atau ada kerbau dikasih nama Kiai Selamat. Kalau saya nggak mau disebut Kiai Selamat, walaupun namanya bagus. Kiai itu berilmu ya, selamat membawa keberkahan, berilmu dan membawa keberkahan. Ini khurafat. Kemudian kalau dia jalan pas hari 1 Syura, orang-orang pada ngambil kotorannya bawa pulang ke rumah, taruh depan rumah, dilap-lap depan rumahnya biar berkah rumahnya. Terus juga nanti kalau dia makan, kemudian rebutan makan bekas dia karena dia nggak habis, mau makan rumput. Ini semuanya khurafat. Dari mana munculnya? Dari kebodohan. Oleh siapa? Oleh syaitanir rajim. Makanya salah satu yang paling bahaya dari syaitan itu khurafat. Termasuk kalau terjadi gerhana, ibu-ibu yang hamil itu harus ngumpet di kolong meja supaya anaknya nggak belang-belang kayak zebra. Terus kalau jangan tanam cabai di depan rumah, nanti rumahnya panas. Jangan tanam asam di depan rumah, nanti rumahnya asam. Saya pas anak pertama saya lahir mau plasentanya kan karena nggak diterima di bidan nggak ngurus plasenta, kita bawa pulang sendiri hari-hari. Setelah dibersihin mau saya tanam, katanya kasih kunyit, kasih bawang, kasih gula, kasih tepung, kasih pulpen, kasih uang, kasih buku. Ini semuanya untuk apa? Saya tanya, kenapa harus kasih gini? Biar kalau kunyit itu dia biar sedap, gula biar dia manis, tepung biar dia putih. Apalagi uang biar dia kaya, pulpen dan buku biar dia pintar. Semuanya saya buang semuanya. Udah tanam aja, bertele-tele kata orang Sumatera. Masukin antara selesai. Oh, pada kita mah gak usah fanatik dengan agama kata mereka. Ya kalian fanatik dengan tradisi. Lebih baik saya fanatik kepada Al-Quran dan hadis daripada fanatik kepada nenek moyang. Nggak ada itu dalam Al-Quran. Akhirnya saya tanam. Terus katanya di atasnya kasih lampu supaya anaknya bisa cepat melihat kan ya. Untungnya waktu itu yang lahir bareng tuh anak saya dengan anak tetangga. Cuma hari-hari anak tetangga itu dikasih lampu.
Adik-adik anak saya nggak dikasih lampu. Pas digini-giniin, anak saya lebih cepat lihat daripada dia yang dikasih lampu. Bohong berarti. Khurafat. Ini banyak sekali. Terus kalau ada orang meninggal, kita harus apa? Nolong. Untuk apa? Untuk apa nolong? Tradisi saja. Tradisi, kalau sekedar tradisi, kalau yang bukan dalam ritual itu tidak masalah. Tapi kalau udah jadi khurafat keyakinan, kalau nggak itu nggak sah. Ini salah, nggak kayak gitu ayat dan hadisnya. Seandainya itu benar, maka setiap hari kita akan melihat di Masjidil Haram orang ngolong. Kan di Masjidil Haram, as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Entar dulu, ngolong. Semua yang tawaf ngolong. Ini semuanya khurafat. Kenapa? Karena tidak mengerti Al-Quran dan hadis. Kalau kita ngomong kayak gini, nanti dituduh Wahabi lah, apalah. Enggak, saya bukan Wahabi. Tahu Wahabi apa? Wahabi itu mazhab Salafi yang ada di Saudi. Salafi nggak semuanya Wahabi. Ada Salafi Yordania, ada Salafi Mesir. Bahkan saya Salafi pun bukan, apalagi Wahabi. Salafi pun bukan, apalagi Wahabi. Terus dari mana? Saya nggak jelas. Cuma saya lebih sering ke Ikhwanul Muslimun. Tapi bukan Wahabi yang mengatakan gini. Orang yang mengerti agama, Imam Syafi'i bilang kayak gitu. Semua ulama kayak gitu. Ini khurafat. Maka kita jangan mengikuti waswasah dan mengangkat orang yang tidak berilmu menjadi orang yang dianggap memberi fatwa segala macam. Janganlah. Yang kedua, waswasah dari syaitan itu ini yang usah dicatat. Yang bahaya dari waswasah yang kedua adalah dia membisikkan ke pikiran kita, ya. Dia membisikkan ke pikiran kita tentang hal-hal yang buruk tentang seseorang. Ini yang lebih bahaya lagi nih. Yuwaswis hal-hal yang buruk tentang seseorang. Siapa dia? Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa mertua, bisa menantu, bisa adik, bisa ipar, bisa saudara, bisa teman, bisa sahabat, bisa ustadz, bisa murid, bisa guru, bisa siapapun. Yuwaswis. Oh ternyata dia tuh kayak gini, si fulan itu begini, ini yuwaswis yang jelek-jelek tentang seseorang. Jangan dengarkan. Kalau ada pikiran yang jelek-jelek tentang seseorang di pikiran kita, itu pasti waswasah syaitan. Katakan saja, auzubillahi minasyaitonirrajim, ini nggak benar. Dan yang paling sering tentang suami kepada istri, istri kepada suami, ini paling sering. Pernah mikirin yang jelek tentang pasangan? Bukan mikirin sih, terfikirkan. Lewat, khawatir, lewat di pikiran kita. Apalagi, pintunya apa? Pintunya marah. Kalau udah marah, semua yang jelek-jelek itu ada terus di pikiran kita. Kalau nggak marah, nggak terlalu banyak. Ada sih, tapi nggak banyak. Yang paling banyak itu kalau lagi marah. Lagi sebel, lagi dongkol, lagi nggak nyaman, lagi segala macam, sakit hati, teriris hatinya, segala macam. Nah ini muncul yang jelek-jelek. Yang udah kita lupain itu pun jadi teringat lagi. Siapa yang mengingatkan? Syaitan. Dia waswasa di pikiran kita. Hati-hati, kalau itu sudah muncul, segera bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak mau dengar, ini semuanya dari syaitan. Dia adalah istri saya, dia adalah suami saya. Kamu syaitan, kamu musuh saya. Aduun lakum, aduun mubin, aduun abadan, aduwa, fattakhiduhu aduwa. Ini musuh, jangan dengarkan dia. Pokoknya kalau udah mikirin yang jelek-jelek tentang seseorang, itu pasti dari syaitan. Pintunya apa? Marah. Maka kata Nabi, fala taghdab, jangan marah. Kata sahabatnya, Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang paling disukai Allah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Datang lagi sahabatnya, Rasulullah, apa amalan yang membuat saya masuk surga? La taghdab, falakal jannah, jangan marah, kamu dapat surga. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang paling istimewa. Kata Nabi, la taghdab. Berkali-kali orang bertanya, Nabi menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maksudnya apa? Karena jangan marah ini adalah pintunya syaitan. Sehingga Nabi menyuruh kita menutup pintu syaitan itu dengan jangan marah. Kecuali fil haq. Kalau memang kita layak marah, itu pun ada manajemen marah. Manajemen. Ada caranya lah, ada fikih marah. Tapi kalau yang umumnya jangan marah. Kenapa? Kalau udah marah, yuwaswis. Langsung dia masuk membisikkan yang jelek-jelek di pikiran kita tentang seseorang. Pasti muncul banyak. Tapi kalau yang kejelekan itu ternyata benar-benar ada pada diri orang itu gimana? Berarti itu ghibah. Dan syaitan itu lebih jago menggibah daripada manusia. Kalau tidak ada, yang dia bisikan itu yang jelek-jelek ternyata nggak ada pada diri orang, itu namanya apa? Bukan fitnah. Fitnah itu istilah yang keliru lagi. Ini saya kasih tahu. Mulai sekarang jangan sebutkan istilah itu. Itu istilah orang yang nggak belajar.
nggak mencari ilmu. Kalau udah mencari ilmu namanya bukan fitnah, namanya buhtan. Dalam bahasa Arab disebut buhtanun azim. Ini kebohongan yang besar, buhtan. Ada di surat An-Nur. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Udah istilahnya salah, nyebutnya salah lagi. Istilahnya bukan fitnah salah, tapi nyebutnya salah juga. Fitnah salah kan berkali-kali. Udah istilahnya salah, nyebutnya salah. Enggak lah. Fitnah itu secara bahasa artinya ujian. Harta itu fitnah, keluarga itu fitnah, anak itu fitnah, ujian. Kalau yang ini kebohongan terhadap seseorang namanya bukan fitnah, buhtan. Coba tanya ke orang Arab, tanya Yazin, apa arti fitnah Yazin? Ujian. Terus kalau kita membicarakan aib orang yang nggak ada pada dirinya, apa bahasa Arabnya? Pasti dia bilang buhtan, bukan fitnah. Itu istilah yang keliru. Buhtan, B-U-H-T-A-N, buhtan. Mulai sekarang ganti ya istilahnya. Oh itu mah fitnah, bukan. Oh itu mah buhtan. Apa buhtan? Nah, ngaji dong, gitu ya. Kamu nggak ngaji sih, makanya nggak tahu apa itu buhtan. Buhtan, kebohongan. Kalau benar, ghibah. Kalau nggak benar, buhtan. Dan gitu ada lagi istilah yang salah dari satu kalimat. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Mana ayatnya? Ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Salah besar, tafsir yang salah lagi tuh. Anehnya di atas podium, sesungguhnya bahwa kita tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Sebagaimana firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kamu salah ngomong, turun. Apa ini yang kamu bicarakan? Tafsir bil haud, tafsir suka-suka. Al-fitnatu di dalam ayat itu adalah syirik. Pembunuhan di dalam ayat itu artinya perang. Sesungguhnya kemusyrikan lebih berbahaya daripada peperangan. Maka perangilah orang musyrik, wahai kaum muslimin. Kalau kalian tidak suka berperang, sesungguhnya bisa jadi yang tidak kalian suka itu baik bagi kalian, bisa jadi yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Itu maksudnya. Fitnah di situ artinya syirik. Pembunuhan di situ artinya perang. Kita bilanglah fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kalau gitu bunuh aja, nggak usah difitnah. Karena fitnah lebih kejam. Ini salah semuanya. Istilahnya udah salah belajar. Karena kita tidak menggali dari teks aslinya orang Arab. Saya makanya heran kalau ada orang yang langsung belajar Al-Quran pakai terjemah, nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai tafsir. Ini saya sangat heran nih. Tahu dari mana dia arti ayat itu kayak gitu? Makanya dia salah mulu ya. Ajarin ini salah, ajarin itu salah. Udah gitu ngajarin Al-Quran nggak pakai jilbab. Pakai rok segini, ngajarin Al-Quran duduk di atas, buka ayat sekian, surat sekian, ini tafsirnya begini. Dia nggak pakai jilbab, apa yang mau diajarin? Ini jahal, makanya nanti khurafat. Makanya kalau ada yang aneh-aneh di pikiran kita tentang seseorang, itu dari syaitan. Dan kalau benar berarti ghibah, kalau nggak benar, buhtanun azim. Dia kebohongan yang besar. Jangan ikutin. Artinya jangan ikutin kalau ada pikiran tentang istri kita yang jelek-jelek. Nggak benar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan diikuti. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Tentang Ustadz, Ustadz Hanan tuh gini-gini. Jangan diikutin. Ya Ustadz Hanan pasti kayak gini. Saya sebel sama Ustadz Hanan. Sejak berapa lama sebel? Udah 6 bulan saya sebel sama Ustadz Hanan. Jangan diikutin tuh. Kenapa? Buhtan atau ghibah. Ini semuanya nggak usah. Namanya saya seperti yang disebutkan syaitan, mungkin benar seperti yang disebutkan syaitan, tapi itu ghibah. Tahukah ruginya ghibah? Kata ulama, saya heran melihat orang habis tahajud, siangnya dia bagi pahala tahajudnya ke orang lain. Dia puasa, dia bagi pahala puasanya ke orang lain. Dia sedekah, dia kasih pahala sedekahnya ke orang lain. Siapa itu ya Syekh? Kata muridnya, orang yang menggibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Orang yang menggibah itu sama dengan bagi-bagi pahala. Misalnya nih, saya yang gibahin Pak Tatang. Saya tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. 1 juz 1 malam. Paginya saya tahu nggak Pak Tatang itu gini. Berarti pagi itu saya datang ke Pak Tatang ini pahala tahajud saya semalam. Coba rugi kan? Alangkah beruntungnya orang yang digibah. Tapi jangan berharap digibah karena kasihan yang menggibah. Tapi alangkah beruntungnya dia. Kenapa? Dia nggak beramal tapi dapat pahala. Kalau dia sabar. Tapi kalau dia balik menggibah, ya saling transferan nih. Pahala saya kamu ambil. Sama-sama menggibah nih. Bingung nanti orang pahala siapa ini jadi campur adun. Makanya jangan menggibah. Kalau ternyata dia nggak punya pahala, berarti dosa orang yang digibah diambil dengan sukarela. Kasih dong dosa kamu ke saya. Kasih 1 jam minta dosa. Saya gibahin seseorang berarti 1 jam. Menggibah Surya Dharma Ali berarti kita meminta dosa beliau untuk kita atau memberi pahala dosa kita kepada beliau. Terus bagaimana dengan masalah TV? Nggak usah didengerin.
Kalaupun benar, kita husnuzan, mudah-mudahan beliau udah bertaubat, mungkin Allah sudah menerima taubatnya. Kalaupun nggak benar, maka kita nggak kena dosanya kan? Kan kita nggak tahu, bisa jadi itu politisi, bisa jadi itu benar terjadi, bisa jadi beliau korban sistem. Kita nggak ngerti. Apa untungnya juga kita bahas tentang itu? Makanya jangan sering yang ada di TV itu membuat kita bagi-bagi pahala atau meminta dosa orang lain dengan sukarela. Ini aneh, orang paling aneh. Dan bagaimana nasib nanti dia di akhirat? Kata Nabi, ada orang yang ketika bangkit dari kubur, tubuhnya sempurna kecuali wajahnya. Wajahnya nggak ada kulit, nggak ada daging. Nggak ada kulit, nggak ada daging. Cuma tengkorak saja. Kenapa? Karena mereka telah habis dagingnya karena menggibah orang lain. Orang yang banyak menggibah, banyak menamimah, banyak menfitnah, nanti dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak punya kulit, nggak punya daging, hanya tulang belulang tengkorak saja. Nauzubillah min dzalik. Dari mana munculnya? Was-wasah. Kadang-kadang yang digibahin bukan siapa-siapa, orang terdekat kita, pasangan kita, suami kita. Ini jangan diikutin, jangan dengarkan. Pokoknya kalau udah mulai kayak gitu-gitu tuh, apalagi pas lagi marah, suami mungkin salah ngomong, istrinya akhirnya sebel sama suaminya, masuk kamar, peluk bantal, ambil tisu sendiri di kamar kan ya. Oh, datang setan, terus menerus, suami kamu itu memang begini, datang ke suaminya, istri kamu itu memang sensitif, segala macam, semuanya dikasih tahu, ujung-ujungnya apa? Ya sudahlah, kamu saya talak 3, jatuh 3-3-nya kan ya? Kecuali dia bilang, kamu saya talak, jatuhnya berapa? 1, yang 2 dan 3-nya nggak jatuh. Kenapa? Udah berstatus ditalak, jadi nggak talak lagi. Tapi kalau kamu saya talak 3, udah jatuh 3-3-nya. Coba, kalau talak 3 jatuhnya gimana? Susah baliknya kan? Baliknya tuh harus mampir dulu ke orang lain. Ya kalau dia mau lagi balik ke kita, kalau dia nyaman, udahlah saya di sini aja lah, nggak mau kemana-mana. Nah gimana sih? Mampir ke orang ketiga dengan istilahnya perantara saja biar bisa balik ke kita. Pas mampir di sana sebulan 2 bulan kok nyaman dengan orang ini, ya sudahlah, jatuh cinta udah gitu aja. Wah, akhirnya kita gak dapat apa-apa. Makanya jangan main-main dengan kata-kata talak. Jangan sedikit-sedikit marah, kamu saya talak. Jangan. Ini jangan pakai, buang aja ke laut. Sehingga nanti kalau kita marah mau mentalak, cari-cari dulu mana ya talak itu. Pas lagi cari-cari udah gak marah, udah gak jadi talak deh. Gitu tuh. Buang sejauh-jauhnya. Jangan dipakai kecuali berat banget baru dipakai. Ini kerjaan waswasah syaitan. Yang ketiga, dan ini juga sangat sering, syaitan mewaswasah kepada kita ide-ide yang baik, ide-ide yang berpahala, ide-ide yang menguntungkan. Dia waswasah kepada kita ide-ide yang baik. Tapi kapan? Ketika kita sedang sholat. Ini syaitan banget nih. Sering kan? Lagi sholat, Allahu Akbar. Oh iya, benar. Ini syaitan. Justru ide baiknya muncul ketika sholat, itu syaitan. Jangan ikutin, la tattabi'u. Jangan ikutin. Nanti kalau saya lupa gimana Ustaz? Itu kan menguntungkan banget tuh ide. Dari tadi saya mikirin nggak dapat, sekarang lagi sholat dapat. Jangan. Biarkan Allah yang mengingatkan kita kalau nanti kita selesai sholat. Kalau nggak ingat juga, Allah punya yang lebih baik dari itu. Makanya jangan ikutin. Kenapa? Dia kasih kita keuntungan dunia sedikit, dia ambil sholat kita. Karena sholat pahalanya bukan per rakaat, pahalanya per khusyuk. Sholat itu pahalanya bukan sebanyak apa rakaatnya, tetapi sebanyak apa khusyuknya. Mau sholat 1000 rakaat tapi kayak ayam makan, nggak ada pahala sama sekali. Bukankah ada seorang sahabat sholat Allahu Akbar, cepet-cepetan kata Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat kan? Apakah banyak rakaat yang penting? Bukan, tapi khusyuk. Sholatnya khusyuk. Kalau dia 4 rakaat sholat, khusyuknya 3 rakaat, berarti pahalanya 3 rakaat. Kalau khusyuknya 2 rakaat, pahalanya 2 rakaat. Kalau khusyuknya 1 rakaat, pahalanya 1 rakaat. Kalau khusyuknya takbir dan salam, pahalanya takbir dan salam saja. Yang lain tidak ada pahalanya. Sehingga kata para ulama, betapa banyak orang yang datang ke masjid dengan memikul dosa, berharap pulang dari situ habis dosanya. Tapi pas dia pulang, tidak ada satupun dosanya yang berguguran, tetap aja dengan status yang sama. Dia datang dan kembali sama kondisinya, tidak ada yang dikurangin dosanya. Kenapa? Gak khusyuk sholatnya. Setan gak mau kita khusyuk sholat, gak mau banget. Bahkan kalau kita sholat, setan akan mengerumuni kita seperti lalat mengerumuni bangkai. Coba, itu ilustrasinya. Gimana lalat mengerumuni bangkai? Datang banyak kan ya, sampai bangkainya gak kelihatan lagi, yang kelihatan lah lalat full. Lalu ketika kita usik, kita giniin, lalatnya terbang, terus datang lagi. Kita usir lagi, terbang, datang lagi. Kayak gitulah syaitan mengerumuni orang yang sedang sholat. Jadi pas kita Allahu Akbar, penuh full di sebelah kita. Oh, bisik ini, bisik itu, ide ini. Kok kalau lagi sholat itu banyak sekali ya ilham dari Allah. Allah maha baik. Enggak, bukan ilham.
waswasa syaitan. Jangan dengarkan. Saya salat maghrib, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata setan, datang. Nanti materi yang paling bagus itu tentang godaan-godaan setan, itu paling bagus nih. Siapa yang bilang gitu? Setan. Apa materinya? Setan juga. Oh, saya pikir kan bukan setan kan, nggak mungkin orang dia jelekin diri sendiri kan ya, itu setan. Nggak mungkin lah setan ngejelekin diri sendiri, ini pasti ilham dari Allah. Enggak. Allah kalau mau kasih ilham, nggak di situ tempatnya. Karena ketika seseorang sholat, Allah membuka tabir antara dirinya dengan hamba itu. Jadi pas kita Allahu Akbar, terbuka tabir. Allah bertanya, alaka hajah, kamu butuh sesuatu? Apa yang kamu butuhkan wahai hambaku? Itu berhadapan dengan Allah langsung. Setan nggak rela itu terjadi. Itu sebaik-baik posisi manusia dalam hidupnya ketika sholat. Setan nggak rela, sehingga setan datang, dia goda. Ketika kita tidak khusyuk, Allah tutup tabir. Ketika kita khusyuk, Allah buka lagi. Ketika hilang khusyuk, Allah tutup lagi. Nah, khusyuk itu sering datang atau sering hilang? Nggak sadar, tiba-tiba udah ke pasar baru, tiba-tiba udah kemana gitu kan ya? Sering kayak gitu tuh. Kita sering jalan-jalan justru di dalam sholat. Apakah kita rencanain? Nggak direncanain, tiba-tiba aja udah jauh balik lagi, kayak gitu lah. Makanya syaitan itu datang kayak orang kayak lalat mengerumuni bangkai. Ada ayatnya, coba buka surat Jin, surat 72. Surat Jin, surat 72, ayat 19. Surat Jin, surat 72, ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri untuk menyembahnya, maka hampir-hampir saja jin-jin itu berkerumun dan berdesak-desak mengerumuni hamba itu. Hamba yang dimaksud dari ini memang Nabi Muhammad, tetapi pesannya untuk semua orang yang sholat. Jadi kalau kita sholat, jin itu langsung berdesak-desakan seperti lalat tadi. Ngapain? Terus dikasih ide macam-macam. Makanya sering. Makanya jangan cari ide ketika sholat. Kalau lagi sholat muncul ide yang bagus, jangan. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang dia tuh. Lupa. Gitu. Terus datang lagi. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba udah pergi, nggak sadar kan ya? Karena ayat ini terlalu lancar, jadi kita nggak perlu mikir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Tiba-tiba udah kok udah sampai ke Bekasi, balik lagi. Waladhdallin, gitu kan? Jangan biarkan. Ada ide bagus, ditelusuri itu. Kalau kayak gini, jadi gini, buat marketingnya kayak gini, terus planningnya gini, biar bisnisnya untung. Tadi dirapatin nggak ada yang cemerlang. Tiba-tiba pas lagi sholat dapat ide cemerlang. Ini jangan percaya, ini syaitan banget. Jangan ikutin. Nah, tattabi'un. Langsung lupain, fokus lagi ke ayat. Kalau terlalu berat, gimana caranya? Berat banget, udah berkali-kali berat, sampai kita lupa ayat. Tapi ayat yang udah dihafal, bukan nggak dihafal, yang bakalan lupa pasti. Udah dihafal, lupa, gimana caranya? Maka Ibnu Abbas, seorang sahabat, pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sering susah sekali untuk khusyuk dalam sholat, lama nggak khusyuk. Gimana caranya ya Rasul? Kata Nabi, itu Khanzab. Nama setannya siapa? Khanzab. Jangan kasih nama anak ini. Khanzab. Khanzab itu setan yang mengganggu orang ketika sholat. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu berat sekali, maka saat kamu lupa, biasa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pergi dia. Balik lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Pergi lagi jauh. Balik lagi, susah banget. Akhirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut lagi salatnya. Gitu. Itu sunnah Nabi ketika kita salat dan hilang khusyuknya lama. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bil lisan, bukan di dalam hati. Talaffuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isyarat ludah, bukan ludah. Isyarat ludah 3 kali.
Apalagi kalau sholat jamaah, hati-hati pas udah. Di sebelah gitu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Gitu jangan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tuh. Udah kencang, udahnya keras lagi ke sebelah kiri. Ini bisa jadi tawuran dalam masjid. Jangan, pelan-pelan aja. Isyarat. Sama kayak kita datang syaitan dalam mimpi kita kan? Mimpi buruk, pas bangun ngapain? Balik bantal, ta'awuz, ludah ke kiri 3 kali. Hati-hati kalau ada suami atau istri kan ya? Jangan wajahnya yang diludahin. Isyarat saja. Tuh. Pak, ngapain sih? Setan. Oh ya udah. Malam-malam kan nggak betul-betul ngomongnya ada setan, saya nggak setan, udah selesai. Makanya atau kita dengar suara anjing melonglong kan, gimana? Nggak usah deh. Kalau ada suara anjing melonglong, maka kita bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Dia bawa sihir. Setan bawa sihir malam-malam biasanya tuh setan. Bukan bawa hantu, nggak ada hantu itu. Hantu itu syabah, itu fitnah. Fitnah lagi butan. itu butan. Nggak ada itu syabah, bahasa Arabnya hantu syabah tidak ada. Yang ada syaitan. Maka jangan percaya kalau ada suara anjing melonglong panjang. Kayak kalau di Indonesia kan beda dengan di Eropa ya. Kalau di film-film serigala kan bagus tuh. Kalau di Indonesia kan ada tambahan gitu kan ya. ada ujungnya dikit gitu ya. Itu Indonesia banget. Kalau di sana kan bagus gitu, kita dengar pun jadi minyak tidurnya. Kalau ini jadi ada agak tersendat-sendat. Nah itu berarti dia bawa sihir di atas langit-langit rumah kita. Dia bawa sihir, dia akan jatuhkan ke orang-orang yang tidak berzikir pada Allah. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nggak akan kena sihir. Capek dukunnya sampai habis jurus, nggak kena. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan takut sama hantu. Sesekali kita harus buat pengajian di daerah kuburan biar mengelatih mental. Nggak usah takut hantu. Orang yang pemburu hantu, ini hantu, bohong. Nggak ada itu. Ini bohong semuanya. Kita, ini hantunya hantunya gemuk gitu. Obesitas. Nggak ada itu hantu obesitas. Hantunya besar sekali. Terus digambar tutup mata. Saya kayak tutup mata suruh gambar gunung, matahari, rumah bisa lah. Paling kecil juga saya kayak gitu. Terus Pak Ustadz, gimana hantunya? Hantunya gunung. Hantunya ada matahari. Karena saya gambarnya misalnya itu. Mana ada ini? Bohong semuanya ini. Ini tadi tuh khurafat. Ini khurafat nggak ada. Saya yang ngasih taunya bohong siapa? Si pemburu hantunya sendiri yang bilang, Ustadz itu mah cuma acara-acara TV aja Ustadz. Kayak gitu. Nggak ada, dia sendiri bilang nggak ada. Dia gini, apa segala macam. Nggak usah percaya deh, kita masa mau ditipu sama TV? Tapi ada nggak sihir? Ada. Orang masukin beling atau segala macam paku. Ada. Itu hal gaib sihir. Kita harus beriman dengannya, tapi nggak boleh pakai. Kenapa? Haram. Nggak boleh pakai haram. Tapi adakah itu? Ada. Bisa saja terjadi dengan sihir. Maka ini ada, tapi tidak boleh digunakan karena syirik. Ini semuanya waswasa syaitan. Lagi sangat muncul ide-ide yang cemerlang. Pernah juga kadang-kadang mau buat buku gitu kan, seorang penulis tadi mikirin ini tagline yang bagus, kalau alatun desem yang dahsyat gitu gimana ya, yang kalau sekali lihat cover bukunya orang langsung pengen beli buku tuh gimana caranya? Nggak dapat idenya tuh. Waktu salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dikasih tahu setan tagline yang bagus tuh gini tuh, langsung diketik jelas tagline-nya di telinga dia. Benar ini tagline yang paling menjual. Jangan sampai lupa lagi nih, dihafal terus. Apa yang terjadi? Kok setan bisa ngasih tahu tagline buku? Gampang bagi dia, tinggal dia pergi ke Gramedia. Dia terbang ke Gramedia, dia lihat buku-buku yang best seller di Gramedia. Ini bagus nih tagline-nya. Dia balik lagi ke Masjid Al-Murabi, kasih tahu, ada tagline yang bagus. Susah bagi setan? Mudah. Ifrit pernah pengen membawa singgasana Balqis dari kampungnya Yazin tuh di Yaman ke Palestina. Berapa lama? Waktu berdiri aja kan? Gampang bagi dia terbang dari Yaman ke Palestina cepat, apalagi dari Murabi ke Gramedia. Terbang sebentar, lihat mana yang best seller. Ini tagline-nya bagus, balik lagi Murabi, orang lagi sholat rakaat kedua, ini ada tagline yang bagus nih. Kita hafal, kita cetak. Pas selesai dicetak, dituntut sama penerbit lain. Itu mah tagline kami, kamu mau ngambil, jiplak. Yang tugasnya setan kan nggak jiplak. Yang namanya copy paste itu setan banget. Jadi jangan copy paste, itu setan banget. Dia suka jiplak-jiplak. Ini jangan dengarkan. Ada yang gitu-gitu, tapi itu bagus Ustaz, itu berpahala Ustaz, itu menguntungkan. Jangan cari ide di dalam sholat. Ada 2 tempat yang kita disuruh, yang sering kali dikasih ide bagus.
Satu ketika salat, satu lagi di toilet. Biar lama di toilet nggak keluar-keluar. Kenapa? Itu tempatnya setan. Sehingga makin lama kita di sana, makin banyak macam-macam difikirkan oleh setan untuk kita waswasah. Jangan ikuti, jangan dengarkan, lupakan saja. Lagi salat ada itu, lupakan saja. Kalau berat banget, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutin lagi salatnya. Ini sunnah Nabi. Mudah-mudahan 3 waswasah tadi fokus coba. Terutama 2 yang terakhir. Kalau yang pertama insya Allah kita bukan orang yang gampang percaya gitu-gituan. Coba 2 yang terakhir. 1, waswasah kejelekan orang. Orang itu bisa pasangan, bisa orang tua, orang terdekat kita. 2, ide-ide yang baik ketika kita sedang sholat. Nih coba tinggalkan 2 hal ini. Pokoknya ada yang jelek tentang seseorang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini dari setan pasti nih, saya nggak mau dengar. Terus lagi sholat ada yang bagus, nggak usah bilang enggak. Ini setan. Langsung lanjutin sholatnya. Coba fokus 2 hal ini aja. Baru nanti pekan depan kita akan bahas lagi khutwat yang lain. Banyak khutwatnya. Bukan hanya yang kemarin kita catat ada 7. Luar biasa. Kita harus tahu agar kita bisa mengenali geliat-geliatnya, gelagat-gelagatnya, ciri-cirinya, sehingga pas kita lagi digoda kayak gitu kita tahu. Minimal kita tahu. Jangan udah digoda bertahun-tahun nggak tahu kalau kita digodain sama setan. Ini bahaya. Bisa jadi korban setan. Siap memerangi setan? Insyaallah. Setannya mana? Ada di mana-mana kan ya? Seperti apa tadi ilustrasinya? Seperti lalat yang mengerumuni bangkai. Seperti di surat Jin ayat 19. Libada. Oh, banyak sekali datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.